sampai Allah ngancem tidak boleh masuk surga orang yang mutus tali silaturahim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh nasirul haqqi wa qami'ut tuyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila akhir zaman. Amma ba'd. Masyarul hadirin, jamaah majlis zikir setiap malam-malam Jumat yang alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali disilatul arhamkan oleh Allah setelah kemarin di bulan Ramadan untuk tawakuf, ya Pak. Alhamdulillah malam hari ini Allah memberikan umur panjang, sehat walafiat, dan kita ditolong oleh Allah istiqomah dalam iman kita sehingga perintah agama Islam malam hari ini bisa kita jalankan. Mudah-mudahan sampai akhir kita nanti dipanggil oleh Allah istiqomah dalam iman dan Islam kita, husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbi, ya nasta'in nasrullah. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Masjid Izzatul Islam yang saya hormati, wabil khusus terus yang semangat untuk bersama-sama berzikrullah di setiap malam Jumat. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan istiqomah. Bapak sekalian yang saya muliakan, malam hari ini kita akan melanjutkan, Pak, pengajian kita mengambil surat Yasin, di mana di pengajian kita yang lalu itu kita bersama-sama telah membahas dari ayat fa yauma la tuzlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari itu nanti fa yauma la tujzauna, Allah tidak akan memberikan balasan, Allah tidak membalas illa ma, kecuali perbuatan-perbuatan, perkara-perkara kuntum yang adanya kamu sekalian itu ta'maluna, telah kamu sekalian menjalankan. Li'anna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala itu khalaqa bani Adam, telah menjadikan anak keturunannya Nabi Adam, wa atauhum, dan Allah telah memberikan pada mereka anak keturunan Nabi Adam, Allah berikan al-aqla, pada fikiran, pada akal, wal fahma, dan kefahaman, wa bayyana, dan Allah telah menerangkan, menjelaskan lahum, pada mereka, yang Allah telah jelaskan pada mereka itu thoriqul khairi, jalan kebaikan, wasyarri, dan jalan kejelekan.
Wa bayyana, dan Allah telah menjelaskan lahum pada mereka jazaa'a a'malil khairi, pada setiap balasan amal-amal kebaikan, wasyarri, dan amal keburukan. Li'anna Allah, sungguhnya Allah itulah yadzlimu, tidak melakukan kezaliman, tidak mau berbuat zalim, an-nasa, pada manusia, syai'an, pada sesuatu. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman, maka barang siapa, ya'malu, telah mengamalkan, mithqala dzarratin, pada seberat biji sawi, khairon, kebaikan, yarahu, maka akan kamu melihatnya, maka kamu akan menerima balasannya. Waman, dan adapun orang ya'malu, yang telah melakukan, mithqala dzarratin, pada seberat biji sawi, syarron, pada kejelekan, yarahu, maka orang itu akan menerima balasan kejelekannya. Wakhtalafa, dan berselisih sopal ulama fi makna yaumi, dalam memberikan makna hari itu. Fal yauma fi istilah munajjimina, pada hari itu menurut istilah al-munajjimin itu zamanun, zaman, mumtadin, yang dipanjangkan, baina tulu nisil jirmi, di antara terbitnya separuh, minas syamsi, dari matahari, wa ghurubiha, dan terbenamnya matahari. Qala, berkata siapa Abu Hamid al-Asfiyani fi kitabil wujuh, dalam kitab al-wujuh wa nadhairi, annal yaumal ladzi dzukira fil Qur'an ala arba'ati aujuhin, sesungguhnya yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, yang dimaksud hari itu terbagi menjadi 4. Al-awalu ahadu ayami sittah alladzi khalaqallahu ta'ala samawati wal ardh. Yang pertama yaitu ayam sittah, 6 hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan langit dan bumi. Kama qala Allah ta'ala khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayamin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Wasani, dan yang kedua itu ahadu ayamil akhirah, yaitu salah satu daripada hari akhirat. Kama qala ta'ala fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanatin. Fi yaumin, dalam satu hari, karena adanya itu miqdaruhu, perkiraannya dalam satu hari itu, khamsina alfisanatin, yaitu 50.000 tahun. Wal muradu bil miqdari zulu Jibril alaihissalam wa su'udu ila makani. Yang dimaksud adalah perkiraan 50.000 tahun itu adalah turunnya malaikat Jibril alaihissalam dan kembalinya malaikat Jibril ke tempat semula. 50.000 tahun turunnya malaikat Jibril dan naiknya malaikat Jibril. Wasali sudah yang 3 yaumil kiamat, yaitu yang dimaksud hari itu hari kiamat. Kama qala Allah Ta'ala al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana manusia nanti akan diplester, dikunci mulutnya, lalu tangannya yang akan menjadi saksi, kakinya akan menjadi saksi. Tangannya menjadi saksi, kakinya akan ikut berbicara. Wa tasyhadu arjuluhum, memberikan saksi kepada atas perbuatan manusia, bima, dengan apa-apa kanu, yang adanya manusia, yaksibuna, mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan. Waribu'i, dan hari yang keempat yang dimaksud al-yaum itu al-waktu, kama qala Allah Ta'ala atuhqahu yauma hasadi, yaitu hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan manusia untuk hidup di alam dunia ini, supaya manusia mau menanam sebanyak-banyaknya
amal soleh yang nanti akan dipetik buahnya dan hasilnya kelak di kehidupan akhirat. Bapak sekalian yang saya muliakan, ini yang kita akan bersama-sama fahami, Pak. Setelah kita menjalani kehidupan di dunia ini, Pak, nanti ada kehidupan yang selanjutnya. Ada 4 kriteria kehidupan yang telah Allah takdirkan di setiap-tiap manusia. Kehidupan yang pertama di mana itu, Pak? Waktu kita ada dalam kandungan ibu kita. Berapa lama itu, Pak? Umumnya berapa? 9 bulan ini. 9 bulan kita berada di kehidupan yang namanya kehidupan apa? Di alam, di mana alam itu yang sangat sempit dan bercampur baur dengan sesuatu yang luar biasa adalah Allah dengan rahmatnya, sesuatu yang masuk ke dalam rahim ibu kita yang asalnya mati, di rahim itu hidup, Pak. Cuman sperma ya, Pak, ketetes air sperma masuk ke dalam rahim. Rahim di saat kemasukan sperma seorang laki-laki, maka rahimnya menjadi, asalnya mangap menjadi menutup, mingkem. Yang kebiasaannya adalah seorang ibu yang masih produktif itu setiap bulannya mengeluarkan yang namanya nopo? Darah nopo? Darah haid atau darah menstruasi. Di saat telah terbuai sperma ini masuk, maka di situ rahim nutup. Begitu rahimnya nutup, Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerus mengalirkan kasih sayangnya ke dalam rahim di setiap ibu yang sedang mengandung. Ini, Pak, yang kaitannya dengan silaturahim. Maka kuncinya, Pak, kalau kasih sayang ini terus nyambung, maka kehidupan itu akan sangat harmoni, sangat baik. Tapi di saat rahim, silah rahim, nyambungnya kasih sayang ini terputus, maka yang terjadi adalah bencana. Ada seorang ibu yang di saat mengandung begitu sayang terhadap kandungannya. Tapi ada ibu yang mengandung tersiksa, Pak. Akhirnya apa? Kandungannya ini harus dikeluarkan. Yang dikenal dengan apa? Menggugurkan, mengiret, atau apa namanya? Itu apabila silaturahim itu terputus. Maka sungguhnya kunci kehidupan manusia itu ibarat bagaikan kehidupan surga kalau memang silaturahim ini terus nyambung. Punya teman 1000 itu kecil, Pak. Kecil. Punya musuh 1. Punya teman 1000 itu kecil. Tapi punya teman musuh 1 menjadikan kita hidup ini tidak harmoni, was-was, gak tenang, gak tentram, bahkan
terhantui oleh rasa. Itulah sebabnya Pak, memahami dalam silaturahim itu adalah bukan kepada teman yang memang kita udah CS. Nyambung silaturahim itu bukan sekedar kepada teman yang memang kita selama ini sudah baik. Yang diperintahkan untuk menyambung silaturahim itu adalah kepada orang yang memang silaturahim kita lagi kurang, dan ini yang mendapat pahala gede itu jaminnya Pak. Orang-orang yang dijamin surganya Allah diantaranya adalah orang yang mau mengupayakan silaturahim. Artinya no, nyambung rasa cinta dan kasih sayangnya kepada orang yang memang selama ini bermasalah. Jadi kalau saya silaturahim ke Ustadz Mudawi, ke Ustadz Qadri, ke Ustadz Adi, memang statusnya udah baik yuk. Ini bukan silaturahim, tapi namanya apa? Ziarah. Namanya apa? Aku mau ziarah ke rumahnya Ustadz Mudawi. Kenapa? Memang kita selama ini udah berhubungan dengan baik. Aku mau ziarah ke rumahnya Pak Haji Jamal, karena kita memang hubungannya sudah selama ini baik Pak. Aku mau silaturahim ke rumahnya Pak Ustadz Latif. Kenapa? Karena saya punya masalah selama ini kepada Ustadz. Lah ini yang paling dicintai Allah Pak. Jadi kalau kita ini bisa ketawa-ketawa, bisa seneng-seneng bareng kepada orang yang selama ini baik, lah itu gak istimewa. Yang istimewa adalah kalau kita ini bisa mendatangi orang yang selama ini memang tidak baik dengan kita, lah itu namanya silaturahim, nyambung tali kasih dan sayang. Dan ini adalah diajarkan mulai dari kita ini ada di dalam kandungan. Setiap bayi yang ada di kandungan, manakala silaturahimnya putus Pak, saya jamin itu gak bakal dihidup ya. Mungkin umur 3 bulan sudah dikeluarkan, 5 bulan udah atau ya ditunggu sampai lahir. Tapi begitu lahir nanti dimasukkan ke kantong plastik, Tapi kalau silaturahimnya nyambung Pak, walaupun seorang ibu disiksa oleh anak yang sedang dikandung selama 9 bulan, lahir itu dicium Pak. Lahir itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kehidupan manusia hendaknya diupayakan seperti ini. Sampai Allah ngancem tidak boleh masuk surga orang yang mutus tali silaturahim. Yang pertama. Yang kedua, Allah takdirkan kita hidup itu nanti fase kehidupan yang berikutnya, namanya kehidupan dunia ini Pak. Jadi kita ini sekarang lagi menjalani fase kehidupan yang kedua. Nah, kehidupan kita yang kedua ini insya Allah lebih lama kalau dibandingkan yang waktu kita di alam kandungan itu. Memang kenyataannya memang sudah lebih lama. Kalau Bapak udah berapa tahun di dunia Pak? 40. Sudah 65. Nah, aku udah 58. Sampai 64 tahun. Alhamdulillah luar biasa. Jadi udah melebihi jatah yang telah Allah berikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah di dunia ini Pak punya fungsi, ini yang banyak kita ini terkadang kalah atau salah.
Di Al-Quran, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi, man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha famalahu min nasib, amalahu min nasib. Prioritas kehidupan dunia ini harus Pak dijadikan prioritas kehidupan akhirat. Karena apa? Kehidupan dunia ini memang punya status, punya tujuan. Kita ini suruh nanem yang sebanyak-banyaknya nilai amal soleh, yang nanti buahnya untuk membekali diri kita kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat itu. Gitu loh Pak. Kok cara pola mengelolanya kehidupan dunia ini keliru, akhirnya yang penting dapat dunia sebanyak-banyaknya, dapat kehidupan dunia, menikmati kehidupan dunia luas-luasnya, bahkan terkadang gak mengindahkan terhadap kepentingan akhiratnya. Bahkan kepentingan akhiratnya sering dikalahkan. Kalau ditanya, ngerti sebetulnya Pak, manusia ngerti kalau nanti akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Dan manusia juga ngerti Pak kalau ditanya, kenapa bapak-bapak manusia bisa bahagia hidup di dunia? Karena di dunia punya bekal yang cukup. Karena di dunia hidupnya punya bekal yang cukup. Pertanyaannya adalah Pak, sudahkah kita punya bekal yang cukup di akhirat itu nanti? Yang pada akhirnya daripada ayat fal yauma la tutlamu nafsun syai'aw wa la tuzzauna illa ma kuntum ta'malun itu Pak, itu adalah kita akan melakukan perjalanan yang jumlahnya adalah 320 pos, 320 halte. Kalau bis halte, kalau kereta stasiun, kalau pesawat yo 320 sesuai jumlah Pak, bilangan syariat agama sesuai dengan jumlah syariat bilangan agama Islam. Sedangkan Nabi menjelaskan setiap pos halte atau stasiun yang akan disinggahi oleh kita itu masanya Pak, masa hidupnya di sono itu 1000 tahun. 1000 berarti kalau kali 50 320 berapa tahun itu Pak? 320 itu baru di perjalanan Pak. Kita sampai ngumpul di padang mahsyar itu, di tempat kumpulnya manusia itu loh Pak. Jadi kalau kita bayangkan perjalanan 320.000 tahun itu, kira-kira sini mana? Di sini dijelaskan tidak akan pernah ada manusia yang bahagia dan selamat kecuali orang yang punya amal soleh. Di antaranya amal-amal soleh itu, amal-amal soleh itu manusia-manusia yang istiqomah di dalam berzikrullah, berzikir kepada Allah. Saking lamanya perjalanan Pak, dan dia udah gak punya bekal. Kalau kira-kira kebanyakan saya begitu, kalau kita ini pergi ke Jawa, terus di tengah jalan ketemu orang yang kenal Pak, kenapa Bapak diem aja di situ? Ongkos saya habis, bekal saya habis, kira-kira ditolong. Bapak mau ke Sumatera, di tengah jalan lalu ketemu pengenalan, kira-kira ditolong di dunia Pak. Tapi gambaran di akhirat, apa kita nanti juga kira-kira bisa nolong Pak? Siti Fatimah itu kan punya putra
dua Pak, Sayyid Hasan sama Sayyid Husain. Dua-duanya dibunuh Pak. Yang satu dipenggal kepalanya pakai main bola, cucunya Rasul, wajahnya mirip dengan Rasul. Sama orang Khawarij itu dipakai main sepak bola Pak, kepala. Yang satunya diracun, yang satunya di akhirat, di saat dikumpul ketemu orang yang meracun sama yang membunuh putranya itu, Siti Fatimah bilang sama ayahandanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tolong laporkan pada Allah kalau saya minta keadilan terhadap orang yang telah membunuh anak saya dan meracuni anak saya. Siti Fatimah sambil megang bajunya kedua putranya ini Pak. Rasulullah bilang, Fatimah, hari ini hari kasih sayang, hari silatur, tidak ada lagi dendam. Sudahlah, ikhlaskan, sudah maafkan orang-orang yang telah mendolimi anakmu itu. Jadi kuncinya Pak, sebetulnya kita ini jangan gampang-gampang juga dendam atau sakit kepada orang yang telah membuat sakit kita. Orang yang buat sakit ke kita itu sebetulnya buat dirinya sendiri, bukan untuk kita. Orang yang zalim ke kita itu sebetulnya bukan untuk kita, ya zalim pada diri sendiri. Karena memang fal yauma la tudlamu nafsun syai'aw wa la tuzawna illa ma kuntum ta'malun. Allah nggak akan pernah membalas suatu amalan manusia kecuali yang dia telah lakukan. Kamu baik gitu. Akhirnya Siti Fatimah ya, dibilangin nurut. Terus yang kedua, apa benar nanti kalau kita ini dikumpulkan di padang mahsyar, saya itu semua manusia itu telanjang bulat. Kayak apa malunya saya Abah kalau kumpul dengan orang banyak, saya telanjang bulat. Kata Rasulullah, Fatimah, manusia tidak akan pernah mampu menengok ke kanan atau ke kiri. Jangankan kok bisa memperhatikan arah kanannya atau arah kirinya, manusia yang di sebelah kanan atau sebelah kirinya, ngurusin dirinya sendiri aja repot, saking repotnya sampai enggak. Itu akhirat Pak. Tetapi Allah mempunyai jaminan kepada manusia yang istiqomah untuk melafadzkan kalimatul haq, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin wasalimina birahmatillahi wa karami la ilaha deh. Jadi sampean luar biasa Pak, datang di majelis zikir ini luar biasa. Kalimatu haqqin la ilaha illallah itu insya Allah akan menjamin di kehidupan kita setelah mati kita, dibangkitkan kita dari alam kubur kita, bahkan kita insya Allah sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang dosanya itu gak karuan banyak-banyaknya Pak, dosa ya kesalahannya. Akhirnya karena dia itu memang pernah ngikut gitu Pak, gitu ini. Ternyata zikirnya dia itu memang terus ada Pak dalam lidahnya. Akhirnya sama Allah itu dibawakan selembar daun yang itu ada tulisannya la ilaha illallah. La ilaha illallah, orang ini ternyata adalah menemani Pak sampai orang ini masuk ke dalam liang kuburnya. Itu pentingnya Pak, kalau kita ini meninggal lalu ditahlilin. Ditahlilin apa sih Pak? Dibacakan kalimat la ilaha halala yuhallilu tahlilan, halala yuhallilu manane napa?
halala membaca kalimat la ilaha illallah. Akhirnya karena ini adalah diwiridkan oleh banyak orang, maka akhirnya membaca kalimat la ilaha illallah bareng-bareng disingkat oleh para ulama kita. Yuk kita tahlilan yuk. Yuk yasinan yuk. Yuk manakipan yuk. Yuk istighosahan yuk. Maknanya apa? Maknanya adalah kita bareng-bareng membaca la ilaha illallah. Yuk yasinan yuk. Maknanya apa? Kita bareng-bareng membaca yasin. Paham ya? Jadi ini sama sekali tidak ada kok bahasa bid'ah, apalagi kok bid'ahnya dholalah. Mengamalkan perintah agama, syariat agama yang memang dibimbing oleh tuntunan syariat agama itu sendiri. Pada akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan Pak istiqomah untuk bisa terus mengikuti dan hadir di majlis-majlis zikir seperti ini Pak. Mudah-mudahan nanti kalau di antara teman-teman kita ini misalnya ada kok di tengah jalan kehabisan ongkos, perjalanannya masih jauh, wow, loh Pak sampean baru sampai sini kok ongkos saya habis. Ketemu Pak Unggul, panitianya zikir, gitu kan? Pak Unggul harus tanggung jawab. Pak Unggul harus, Pak Unggul kemudian kan setiap malam Jumat ngajak saya berzikir. Masa iya baru sampai di sini saya udah kehabisan ongkos? Ya udah, gandol sini sarung saya. Tapi ini amalkan dengan sebaik-baiknya ya Pak ya. Dengan mudah-mudahan semuanya akan menjadi wasilah amal soleh yang menyelamatkan kehidupan kelak kita di alam yang kekal dan abadi. Ini barangkali kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.